tubuh yang menyerupai tumbuhan dan tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun, itu disebut yang namanya talus. Ingat itu. Ya. Kemudian, alga ini dapat melakukan proses fotosintesis. Nah, hal ini juga yang menunjukkan bahwa mereka itu serupa dengan tumbuhan. Dia dapat melakukan proses fotosintesis karena dia juga memiliki yang namanya klorofil. Nah, nanti kita akan bahas. Klorofil ini atau yang disebut dengan pigmen fotosintesis atau zat berwarna atau zat pewarna. Nah, zat pewarna inilah yang nantinya akan menjadi dasar pengelompokan alga atau protista mirip tumbuhan. Nanti kita lihat. Oke, ini habitatnya lewat saja. Nah, ini ada pigmen tambahan. Nah, pigmen tambahan inilah yang nantinya itu menjadi pengelompokan selain punya klorofil saja. Baik, saya lanjutkan ke slide yang bawahnya. Nah ini yang, sorry, mana sini? Nah, ini yang penting, ya. Jadi pigmen itu sebenarnya ada dua, ada pigmen fotosintetik dengan pigmen non fotosintetik. Sebenarnya, pigmen fotosintetik itu udah pasti klorofil. Nah, klorofilnya ada yang klorofil A, klorofil B biasanya, ya. Nah, ternyata ada pigmen yang non fotosintetik, ya. Tapi sebetulnya mereka juga membantu proses fotosintesis, ya. Jadi ini pengelompokan antara fotosintetik dengan non fotosintetik itu sebenarnya kurang tepat karena mereka semua itu berperan juga dalam proses fotosintesis pada akhirnya. Baik. Nah, pigmen tambahannya itu selain dia punya klorofil, ya, dalam satu organisme alga, ya, itu terdapat klorofil dengan pigmen tambahan. Ya, jadi pigmen tambahannya ini nggak cuman satu, bisa aja jadi ada dua. Jadi dalam satu tubuh alga itu ada klorofil, ada pigmen tambahannya dua. Kadang-kadang juga ada yang punya klorofil dan pigmen tambahannya satu. Nah, yang pertama namanya fukosantin. Fukosantin ini dominannya warnanya coklat. Kemudian ada santopil, dominannya warnanya kuning. Ficoeritin, dominannya warnanya merah. Dan yang terakhir, ficosianin, itu adalah dominannya warnanya biru. Ingat-ingat warnanya. Kalau klorofil kan udah pasti hijau. Nah, kalau yang ini ingat-ingat warnanya. Nah, dasar dari sini itu menjadi pengelompokan alga. Nanti ada yang alga coklat, alga merah, alga keemasan, dan alga hijau. Ya, nanti kita lihat. Jadi setiap kita bahas pengelompokan alganya, otomatis akan saya bahas yang namanya pigmen tambahan ini. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, reproduksi alga. Ya. Sengaja reproduksinya saya simpan di awal, karena hampir semua jenis alga akan melakukan reproduksi seperti ini. Ya, atau seperti yang akan saya bahas ini. Ya. Alga bereproduksi baik secara seksual maupun aseksual. Ya. Kalau secara aseksual, dengerin, secara aseksual itu bisa melalui pembelahan sel, fragmentasi, dan pembentukan zoospora. Zoospora itu spora aseksual, zoospora berflagel biasanya, dia bisa bergerak sporanya. Kalau fragmentasi teman-teman udah paham pasti ini. Pemutusan bagian, setiap bagiannya akan menjadi tubuh baru atau makhluk hidup baru. Dan pembelahan sel ya seperti biasa, pembelahan sel seperti biasanya. Nah, kemudian kalau secara seksual itu ada isogami dengan oogami. Nanti kita bahas. Nah, ada juga alga yang melakukan reproduksinya itu berupa metagenesis. Ini kebanyakan sih metagenesis sih. Genesis. Apa sih metagenesis? Metagenesis itu pergiliran keturunan. Jadi antara reproduksi seksual dengan aseksual itu bergantian. Jadi dua-duanya akan selalu bergantian. Nah, hampir semua alga mayoritas dia melakukan ini. Ya, karena
kalau seandainya hanya terbelah sebagian doang atau misalkan hanya aseksual doang, belum tentu lingkungannya baik. Kalau hanya seksual doang, belum tentu makanannya juga cukup. Jadi kebanyakan makanya mereka itu melakukan metagenesis. Nah, yang ada di gambar kalian akan saya sampaikan nih. Bagaimana reproduksinya. Oke, saya akan melakukan penjelasan tentang metagenesis ini. Oke, ini contohnya ada 2 macam alga nih. Ya, ada 2 macam alga yang berbeda jenis, tapi belum bisa ditentukan mana yang jantan, mana yang betina. Nggak bisa dibedakan seperti itu. Nah, di dalam talusnya, kalau dia mau melakukan reproduksi secara aseksual, maka dia akan menghasilkan spora. Nih, sporosit ini spora. Ya, sporangium itu kotak spora, kita udah belajar itu. Nah, sporosit ini nantinya akan berkembang menjadi zoospora. Tuh. Melalui pembelahan. Ini sebenarnya garis besarnya aja yang saya sampaikan. Nah, setelah ini zoospora akan ketemu dengan zoospora lain. Barulah nanti terjadilah proses reproduksi secara seksual. Tuh. Ya. Nah, tadi kan sudah saya bilang, ada reproduksi seksual itu ada isogami dengan oogami. Oke. Kalau isogami atau yang disebut dengan singami, kalau isogami atau singami itu adalah peleburan spora yang bentuknya sama. Ya, jadi zoospora ketemu dengan zoospora lain yang bentuknya sama, maka dia akan menghasilkan atau maka dia akan melakukan pembelahan secara isogami atau singami. Nanti akan diperolehlah yang namanya alga baru dari peleburan tersebut. Sementara ada juga yang namanya anisogami atau oogami. Jadi sebenarnya oogami itu bagian dari anisogami. Yaitu apa? Kebalikannya dari singami. Apabila ada 2 spora yang bentuknya berbeda, maka dia akan melakukan proses peleburan namanya anisogami atau oogami. Ya, jadi anisogami sama oogami itu serupa. Nih, kalau berdasarkan di buku begini nih tulisannya. Mana ya? Sebentar. Biar tidak salah. Kelewat. Ya, benar. Ya. Itu di garis bawah ya, ingat ya. Antara isogami dengan oogami. Kemudian ada lagi satu lagi, reproduksi secara seksual daripada alga, namanya konjugasi. Konjugasi. Kita juga sebenarnya udah belajar sih dari kemarin tentang konjugasi. Jadi sebenarnya konjugasi itu diawali dengan 2 buah atau 2 organisme yang berbeda berdekatan dan tidak bisa dibedakan antara jantan dengan betina. Ingat tuh, tidak bisa dibedakan antara jantan dengan betina. Nah, dia berdekatan kemudian protoplasmanya itu membelah atau melebur menjadi satu. Peleburan protoplasma atau sitoplasma atau disebut plasmogami. Habis plasmogami nanti terjadi pertukaran tuh kedua intinya. Setelah itu baru kariogami, peleburan inti. Sebenarnya gitu. Konjugasi sama aja. Nanti kalian ketemu soalnya ini. Oke, ada yang mau diulang atau ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya? 1, 2. 1, 2. Kita ke slide berikutnya. Baik. Oke, sekarang kita masuk ke pengelompokan alga. Nah, yang pertama itu ada yang namanya Phaeophyta atau yang disebut dengan alga coklat. Ya, ini anggota keluarga alga ini rata-rata semuanya hidupnya di air laut. Ya, dia akan membentuk sebuah hutan bawah laut atau
kelp, kalau nggak salah nama ininya ya, nggak ngerti lah saya nama itu. Pokoknya intinya mereka akan membentuk sebuah hutan yang ada di bawah laut. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri yang pasti, yang paling utama yaitu adalah pigmen tambahannya. Untuk kelas Phaeophyta ini, mereka punya pigmen tambahan yang paling dominan itu adalah fucoxanthin, warnanya coklat. Ingetin tuh. Kemudian kita kan selalu bahas yang namanya cadangan makanan. Nah, jadi karena dia dapat melakukan proses fotosintesis, otomatis dia dapat membuat makanan sendiri. Atau kita sebut mereka itu adalah autotrof, fotoautotrof. Nah, makanan yang dihasilkan ini selain digunakan untuk hidupnya dan juga disimpan di dalam sebuah tempat, ya serupa dengan pakuola makanan itu namanya pirenoid. Pirenoid. Jadi tempat penyimpanan makanan alga ini namanya pirenoid. Nah, pirenoid ini serupa dengan vakuola makanan. Nah, untuk alga coklat ini, makanan yang atau cadangan makanan yang dihasilkan itu, yang paling sering ditemukan itu adalah yang namanya laminarin. Laminarin ini serupa kayak lemak, bentuknya minyak. Disimpan di dalam pirenoid, benar. Ya. Nah, laminarin ini banyak sekali berfungsi untuk pembuatan es krim, pil dengan salep atau banyak nanti kita lihat di bawah. Fungsi daripada laminarin ini. Ya. Nah, kalau asam alginat ini dicoret aja karena ada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa cadangan makan Phaeophyta itu hanya laminarin. Ya, kita biar sepakat aja sama-sama bahwa Phaeophyta cadangan makanannya itu hanya laminarin dan dia berperan dalam industri makanan, nanti akan kita lihat. Kemudian mereka memiliki talus yang besar, ya kan tadi saya bilang salah satu contohnya itu dia membuat hutan bawah laut, otomatis dia memiliki talus yang besar dan lebar harusnya. Kemudian contohnya, kalau reproduksi dua-duanya dilakukan, seksual dengan aseksual. Contohnya itu ada Sargassum laminaria dengan turbinaria. Oke, yang di sini itu namanya Sargassum, yang ini nih. Ya, yang ada di gambar ini namanya Sargassum. Warnanya memang kelihatan hijau, tapi kalau kita amati lebih jelas itu adalah coklat. Kenapa sih dia bisa mengeluarkan warna hijau? Ya, karena kan sebenarnya mereka punya pigmen utamanya yaitu klorofil, sementara ditambahkan dengan pigmen tambahan warnanya coklat, fucoxanthin. Kita lihat contoh berikutnya. Nicholas Willy, jangan jalan-jalan Nicholas Willy. Kamu mau kemana sih pindah-pindah mulu? Lagi nyari pulpen itu, Pak. Oh gitu. Alga hijau Amerika siapa nih? Alga hijau Amerika. Owen. Oh, tadi namanya bukan itu. Saya jadi protista dulu hari ini. Oh baik. Lanjut. Ini contoh-contohnya. Nah, yang tadi saya bilang alga coklat pembentuk hutan bawah laut itu biasanya dipenuhi atau didominasi oleh spesies yang namanya Macrocystis. Nih. Ya. Gambarnya yang mana ini? Ini Macrocystis, ini Macrocystis nih. Ini dia membuat hutan bawah laut. Kemudian tadi ini Sargassum. Yang tadi bukan Sargassum. Mohon maaf, lupa saya. Yang tadi di atas itu bukan Sargassum, tapi namanya laminaria. Ya, laminaria nih. Yang mirip kayak pohon apa ini kalau di darat ini? Kayak bunga wijaya kusuma kalau teman-teman tahu. Kemudian ada lagi yang bentuknya seperti trompet atau gelembung, ini namanya turbinaria. Dan lagi ini adalah namanya Sargassum. Nah, kalau Sargassum ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang itu sebagai rumput laut. Kalau nggak percaya, cari aja dah. Rumput laut Sargassum. Enak rasanya. Dan sisanya ini semua itu berperan dalam proses industri makanan, seperti pembuatan es krim. Tuh, es krim itu dibuat dari alga kebanyakan. Paling sering itu alga coklat yang membuat alga merah sebenarnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita belajar namanya alga merah. Alga merah ini atau yang disebut dengan Rhodophyta. Ingat, kalau tadi Phaeophyta, sekarang Rhodophyta. Alga merah memiliki pigmen tambahan yaitu phycoerythrin, warnanya merah. Makanya kalau lihat gambarnya ini warna merah.
Cadangan makanannya yang disimpan di dalam pirenoid itu disebut dengan tepung fluorid. Ini tepung ya, tambahin tepung nggak apa-apa. Oh enggak, fluoroid juga nggak apa-apa. Tapi biasanya saya lebih senang menyebutnya tepung fluorid. Soalnya kalau udah dimanfaatkan oleh manusia itu bentuknya seperti tepung. Tepung fluorid atau fluorid, sama aja lah. Yang penting teman-teman paham bahwa cadangan makanannya si Rhodophyta ini berbentuk tepung fluorid. Hidupnya rata-rata di perairan. Nah, spesies-spesies yang paling terkenal itu adalah Palmaria palmata. Nih, ini Palmaria palmata. Ini di Amerika nih. Amerika ya Eropa lah, rata-rata Eropa. Ini menjadi bahan untuk pembuatan sup, salad dengan pizza. Ya, ini si Palmaria palmata ini. Kemudian ada lagi Gigartina mammilosa. Nih, Gigartina mammilosa ini tepung fluoridnya ini digunakan untuk pembuatan es krim dengan agar-agar. Sama juga dengan Gelidium robustum. Kita lihat Gelidium robustum di bawah, kayaknya ada deh gambarnya. Nah, nggak ada, Deng. Iya benar. Ya. Intinya fluorid atau fluorid ini itu berperan dalam proses pembuatan makanan seperti agar-agar sama es krim. Di luar itu juga ada juga pembentukan pembuatan lotion, pasta gigi dengan gel farmasi. Ya. Atau juga agar-agar yang digunakan itu juga bisa untuk menghidupi bakteri atau media untuk tumbuhnya bakteri. Oke, nanti itu kita bahas. Penelitian-penelitian kayak gitu. Lanjut, yang ketiga ada Chrysophyta. Karena waktunya kita sempit ya. Sampai jam 2 doang nih. Setengah jam. Chrysophyta atau alga keemasan. Tuh. Alga keemasan. Untuk Chrysophyta atau alga keemasan ini, mereka punya pigmen tambahan yaitu namanya xanthophyll. Tuh, ingat tuh. Xanthophyll warna apa? Oh, xanthophyll warna apa, Wan? Xanthophyll warna kuning. Nah, benar. Santo. Coklat. Xanthophyll. Biru. Nah, kuning. Coba kita lihat ya. Xanthophyll. Kuning. Sebentar. Kuning, Bapak. Bener ya, kuning ya? Kuning. Nah, tuh xanthophyll. Makanya dikatakan agak kemasan. Kuning itu kan nanti turunan jadi emas. Iya, Pak. Oh, iya. Lanjut ya. Ingat tuh. Kemudian nah, ini yang menarik daripada Chrysophyta ini, mereka mayoritas itu sebagai plankton. Nyebutnya plankton atau plankton. Ya itulah ya, di perairan baik di tawar maupun air laut. Ya. Nah, untuk subkelasnya Chrysophyta namanya itu adalah diatom. Jadi sebenarnya kita tidak bahas sebenarnya kita bahas Chrysophyta tapi kita lebih spesifik lagi masuk ke diatom atau Basilaryophyta. Ini adalah anggota atau subkelasnya dari Chrysophyta. Kenapa hanya sebenarnya ada 3 subkelas, tapi yang paling akan saya bahas itu yang ini. Karena ini yang paling sering muncul di soal. Ya, diatom atau Basilaryophyta. Oke, pigmennya beragam, tapi tetap otomatis paling dominan itu dia ini. Ya, ada uniseluler dengan multiseluler sebenarnya, tapi mayoritas itu mereka adalah uniseluler untuk diatom atau Basilaryophyta ini. Nah, untuk struktur tubuhnya dia punya ini dua istilah. Jadi ada yang bentuknya seperti ini, ada yang seperti ini. Tuh. Oke. Tersusun atas 2 bagian tubuh ya. Epiteka dan bagian bawahnya disebut hipoteka. Jadi yang atas ini namanya epiteka, penutup ini. Dan yang bawah itu namanya hipoteka. Tuh. Ya. Ini bentuknya sebenarnya. Bentuk dasarnya seperti ini. Kalau dilihat
dengan menggunakan mikroskop elektron. Tapi bentuk lainnya juga dia punya, ya. Seperti kayak gini nih yang gambar di sini, ini bentuk-bentuk lainnya. Nah, kemudian ini apa namanya, si anggota diatom atau Bacillariophyta ini kalau dia mati, maka dia akan mengendap di dasar perairan dan itu dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan penggosok. Ingat nggak waktu kita bahas amuba, radiolaria sama foraminifera? Cangkangnya kalau misalkan mati, dia mengendap. Kalau ini tubuhnya langsung. Tubuh daripada diatom ini kalau dia mati mengendap di dasar perairan dan dimanfaatkan sebagai ini bahan penggosok, pembuat isolasi dan pembuatan dinamit, bahkan pembuatan cat. Yang paling ini tuh pembuatan dinamit ini paling berbahaya ini. Ya. Jadi apa kalau petasan itu kalau kalian lihat itu yang apa sih, suka main petasan nggak? Tahu ya? Masih suka main petasan nggak dulu nih? Saya Wan, main masih main petasan. petasan nggak, Wan? Main. Petasan korek tau nggak, Wan? Petasan korek. Tahu yang gitu. Nah, kalau petasan korek kalau kita bongkar dalamnya itu kan isinya kayak serbuk-serbuk gitu kan? Iya, serbuknya ngucur. Apa namanya? Mucur. Nggak tahu namanya saya apa. Pokoknya kayak gitu. Ini ada lagi petasan banting ya. Pokoknya yang paling gampang sih, yang paling sering itu adalah petasan korek. Itu kalau dibongkar itu adalah ada apa namanya serbuk-serbuk halusnya. Nah, salah satu serbuknya itu terbuat dari ini, dari diatom ini. Nah, spesies yang paling terkenal itu adalah Navicula monolifera. Navicula monolifera ini salah satu spesies yang paling dicari karena dia dapat berperan dalam proses pembentukan dinamit. Navicula monolifera. Lanjut. Nggak usah lama-lama, nanti di pertanyaan aja. Nah, yang terakhir itu ada Chlorophyta alga hijau. Ya. Jelas Chlorophyta atau ini cadangan makanannya belum. Aduh, lupakan. Cadangan makanannya Chrysophyta ini itu dalam bentuk sebentar. Sorry ya, saya lupa. Nah, sebentar. Tuh kan saya lupa kan. Nah, cadangan makanannya itu bentuknya karbohidrat ataupun lemak. Tambahin ya. Cadangan makanannya, sini saya tulis. Cadangan makanannya yaitu karbohidrat atau lemak. Jadi bisa karbohidrat, bisa lemak. Oke? Tuh. Sorry. Nah, dah. Kita lanjut. Nah, yang terakhir Chlorophyta atau alga hijau. Nah, dari sekian banyak spesies alga, anggota daripada Chlorophyta ini merupakan jumlahnya itu yang sangat mendominasi perairan. Ya. Jadi kalau ditanya spesies yang paling banyak itu ya spesiesnya punyanya Chlorophyta atau alga hijau. Spesies saya. Betul sekali. Nah, untuk pigmen sudah pasti dia dominan pigmen klorofil A maupun klorofil B ya. Jadi pigmen tambahan yang lain punya, cuma yang paling menonjol dan paling dominan itu hanyalah klorofil A dengan klorofil B. Makanya warnanya hijau dan dinamakan Chlorophyta atau yang disebut dengan alga hijau. Cadangan makanannya itu paling sering ditemukan itu adalah amilum. Ini anggota daripada karbohidrat yaitu polisakarida. Ini amilum. Ya, tapi ada juga yang berbentuk protein, ada juga yang berbentuk minyak. Minyaknya ini minyak laminarin juga bisa. Seperti yang tadi saya bilang di Phaeophyta. Ya, tapi yang paling sering ditemukan tuh yang ini, amilum. Kemudian habitat, oke, air tawar di laut ada. Nah, contohnya aja langsung. Contohnya itu ada selada air atau Ulva lactuca. Nih, contohnya ini nih. Ini kalau kalian temukan di tuh kan selada air udah diganti lagi namanya Mawen. Ya. Ulva lactuca atau yang disebut dengan selada air.
Kalau di daerah waktu itu saya di kuliah lapangan di daerah Ciamis namanya selada bokor. Ini bisa dimakan Pak, bisa. Kalau kalian terjebak di suatu pantai, terdampar, terus nggak punya makanan, cari aja yang namanya ulva lactuca kayak gini. Ya, tapi sebelum kalian makan dibilas tuh pakai air biasa. Kalau nggak punya air biasa ya udah mau nggak mau rasanya asin jadinya. Ada juga kolera. Nah, kalau kolera ini dia sifatnya uniseluler pasti. Kalau ulva kan tadi multiseluler. Karena kan dia bisa dilihat dengan menggunakan mata telanjang. Nah, si kolera ini bisa bermanfaat untuk pembuatan suplemen dengan kosmetik. Jadi beberapa suplemen-suplemen tubuh itu dibuat salah satunya dengan menggunakan ini. Baik, ya, itu ya. Lanjut. Oke. Protista mirip tumbuhan selesai. Saya rasa pertanyaannya nanti aja di soal aja. Sekarang kita belajar protista mirip jamur. Nah, protista mirip jamur ini ya dibagi menjadi 3 sebenarnya. 1 Myxomycota atau jamur lendir, yang kedua itu Acrasiomycota, itu jamur lendir plasmodial atau seluler, dan ada lagi jamur air Oomycota. Sebenarnya ini kurang menarik kalau menurut saya membahas tentang jamur lendir ini. Protista mirip jamur. Jamur air diganti lagi. Nah, kenapa sih mereka ini serupa dengan jamur? Ya, pas saya baca di beberapa artikel, protista yang mirip jamur itu sebenarnya adalah protista yang tidak memiliki klorofil dan protista tersebut tidak menunjukkan ciri-ciri serupa dengan hewan. Tuh. Nah, tapi mereka serupa dengan jamurnya itu, yaitu cara hidupnya. Nah, cara hidup mereka itu serupa dengan jamur, yaitu saprofit. Dia hidup pada organisme yang telah mati. Makanya dikatakan protista mirip jamur. Tuh, yang menunjukkan kalau dia itu mirip jamur. Punya klorofil? Enggak. Terus bisa menyerupai hewan? Enggak juga. Apakah punya hifa? Ada yang punya, ada yang tidak. Kita sudah belajar waktu itu hifa di jamur yang beneran. Di sini hifanya itu hampir sama dengan hifa jamur yang pada umumnya, cuma ini hifa ini benar-benar sangat tipis dibandingkan dengan hifa yang lain. Makanya dia tidak membentuk tubuh buah kalau dia punya hifa. Oke, kita lihat aja langsung ke jamur lendir. Tanpa kloroplas, konsumen, maksudnya ini konsumen gimana ya? Ini lewat aja. Habitat tuh ya, di kayu yang lapuk, sampah-sampah daun ini. Kemudian dapat dikembangkan dalam minum agar-agar. Oke, ini nggak usah lewat. Nah ini nih, saprofit. Mereka itu kebanyakan saprofit. Ya. Reproduksinya secara aseksual dengan sporangium, berarti mereka akan menghasilkan spora aseksual, dan secara seksual itu dengan singami atau isogami. Jadi peleburan 2 spora yang memiliki bentuk yang sama. Tuh. Contohnya Fuligoseptica. Nah, tuh itu pokoknya gampang lah. Fuligoseptica ini contohnya ya. Kemudian ada lagi Acrasiomycota. Nah, kalau Acrasiomycota ini dia hidupnya sebenarnya berkoloni. Jadi kalau mereka terpisah-pisah itu mereka satu individu, tapi ketika dia bergabung, dia akan membentuk sebuah massa multiseluler. Nih, contohnya aja ini, Dictyostelium discoidum. Ya, ini kalau dipisah satu aja begini, itu satu spesies atau satu individu. Tapi ketika dia bergabung, dia akan membentuk sebuah massa multiseluler. Tapi kalau dilihat menggunakan mata telanjang, itu akan membentuk satu individu saja. Tapi giliran kita lihat dengan mikroskop, itu terdiri dari ribuan. Ya. Kemudian ada yang memiliki flagel nanti di sporanya. Tapi nggak usah ditunjukkan, itu lewat aja. Jarang keluar ini. Serius deh, jarang keluar.
Kalau yang ini, contohnya aja Dictyostelium discoidum. Dan yang terakhir, nah ini yang paling sering nih. Kalaupun soal tentang walaupun soal tentang protista mirip jamur keluar, rata-rata yang keluarnya ini, Oomycota, jamur air. Nah, jamur air ini kenapa? Karena dia memiliki hifa yang bisa dilihat dengan menggunakan mata telanjang. Nih buktinya, Plasmopora phytocola, jamur air yang hidup di tanaman tembakau, daunnya. Ya, punya dinding sel. Aduh, ini dinding sel ini malahan menyerupai dengan tumbuhan nih, tapi dia punya hifa juga. Kemudian parasit sifatnya, pasti. Sifatnya dia adalah parasit, tapi ada juga yang saprofit. Ya. Tapi yang sering ditanyakan itu yang parasit ini. Oke, kalau ini reproduksinya membentuk zoospora. Zoospora itu spora aseksual. Kemudian kalau secara seksual itu kalau nggak salah dengan konjugasi juga ada kalau nggak salah. Kalau di habitat darat dia membentuk conidium nih. Conidium itu menghasilkan conidiospora. Kita sudah belajar itu. Oh iya benar. Kalau yang generatifnya atau seksualnya itu biasanya dengan konjugasi. Langsung aja ke spesiesnya. Spesiesnya itu, nah ini yang parasit. Nih, parasit Plasmopora, anggota-anggotanya Plasmopora. Ya. Ini parasit pada apa namanya? Plasmopora. Tadi yang di atas Plasmopora apa ya? Plasmopora. Viticola. Oh, ini bukan ya, bukan tanaman tembakau, berarti tanaman anggur. Ya. Jadi Plasmopora phytocola itu adalah parasit pada tanaman anggur. Sorry ya. Nah, yang tembakau itu yang ini, Phytophthora nicotine. Menyebabkan daun tembakau itu busuk. Ya, ada lagi di kentang itu Phytophthora infestans. Tuh. Atau di Phytophthora faberi, ini untuk pohon karet. Dah, kita langsung bahas soal aja biar cepat. Biar Queen dengan Aida yang jawab soal semuanya nih. Ada nama Queen lagi. Bentar. Nah, loh. Sebentar ya. Saya cari dulu soalnya yang paling gampang. Paling susah deh, paling gampang kayak enakan. Ya, ini masih dikit banget. Ini soalnya belum saya share, yang ini nih saya baru dapat semalam dari Nisrina. Nisrina berapa sih? 12 IPA berapa sih? 4 enggak salah ya. 42. Saya cek dulu ya sebentar. Soalnya. Ini pesan udah dibahas nih. Ini juga jamur udah. Belum dengan alga. Nah. Mana ya? Jangan deh. Sebentar. Ya, nggak ada yang susah. Ini mah gampang semua. Udah soal yang dari saya aja. Soal yang dari saya itu adalah... Sebentar. Mana sih? Sebentar. Susah-susah gitu yang gampang. Kalau yang susah kayak gimana? Sebentar. Kita cari yang gampang-gampang. Iya gampang-gampang. MIPA 4. Lumayan 15 menit bahas soal. Nah, ini aja gampang lah ini mah. Nah. Siap-siap. Belum saya share screen.
Siap-siap. Saya minta di nomor 18 buat Aida. Saya Aida. lagi. Iya Iya. dong. 10 soal aja buat kamu, nggak usah banyak-banyak. Ah. Yuk nomor 18. Udah langsung udah yuk. Berikut ini yang bukan anggota dari protista mirip tumbuhan adalah Kenapa Foraminifera itu yang kemarin apa? Iya, apa? Protista mirip hewan. Apa? Anggotanya siapa? Bentar, Pak, lupa, Pak. Ya, anggotanya siapa? Foraminifera itu. Apakah anggotanya si Ciliata? Apakah anggotanya si Rhizopoda? Apa anggotanya Sporozoa? Apa anggotanya si Flagellata? Aida. Rhizopoda, Pak. Kali. Rhizopoda. Lupa. Benar. Ini adalah anggota Rhizopoda, Foraminifera. Lanjut 19. Ini benar ya jawabannya ya. 19. Fungsi pirenoid pada ganggang hijau adalah sebagai pusat pembentukan. Ayo. Pada ganggang hijau. Ganggang hijau itu adalah klorofita. Nggak usah cari di Brandly deh. Brandly itu hebat ya. Jadi soal itu mirip sekali. Ada di kita ketik soalnya, muncul soal tersebut dengan jawabannya. Aida. Oh, saya lagi. Oh iya dong. Fungsi pirenoid pada ganggang hijau adalah sebagai pusat pembentukan Amilum. amilum. Kenapa amilum? Karena cadangan makanan apa? Mayoritasnya apa sih kebanyakannya amilum. Iya, cadangan makanan siapa? Itu kloropita. Yes, klorofita itu adalah ganggang Hijau. Iya, 20 masih Aida. Di bawah ini termasuk ganggang coklat atau peyopita kecuali Itu Kenapa apa sih Oscillarota itulah itu Iya. cyanobacter kan ya, Pak? Ya, cyanobacteria. Betul sekali. Lanjut 21. Ini stigma kita udah bahas ya, ini lewat aja. Sebenarnya itu Euglenophyta dengan Phytoflagellata, kita udah pernah belajar itu sebenarnya ada dua pengklasifikasian. Klasifikasi masuknya ke dalam alga protista mirip tumbuhan, ada juga yang mengklasifikasikan sebagai protista mirip hewan. Tapi kalau saya lebih senang protista mirip hewan. Kenapa? Karena memang dia ciri-ciri paling banyaknya itu di protista mirip hewan. Kalau misalkan dia dikatakan protista mirip tumbuhan, karena dia cuma punya yang namanya klorofil dan dapat melakukan proses fotosintesis, yaitu si Euglena ini. Ya, punya stigma waktu itu kita sudah bahas. Lanjut, ini lewat aja dulu. 22. Ya. Ada yang manggil saya? Oh, enggak ada. 22. Masih Aida. Berikut ada contoh spesies dari Kingdom Protista yang memiliki manfaat sebagai alat gosok dan bahan pembuatan cat. Diatom. 23. Ya, terus Aida. Satu lagi deh terakhir. Alga yang tergolong makroskopis berasal dari kelompok. Nah, ini saya mau nanya sama Aida sebagai pendapat. Nih. Ayo, yang makroskopis. Apa ya? Kan? Bingung kan? Kan? Bingung kan? Kan? Bingung kan? Gimana, Pak? Yang menurut saya. Menurut Aida. Coklat hijau. Coklat hijau. Kenapa? Iya. Kasih saya alasannya. Karena tadi yang coklat itu kan
halusnya bisa sampai ini apa? Gede gitu. Nah, kalau yang ganggang hijau nggak tahu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Aida. Owen. Kenapa, Pak? Silakan. Menurut Owen yang mana? Yang hijau. Ya, hijau dengan apa? Hijau sama merah. Hijau dan merah ada nggak? Ada. Saya nggak tahu, Pak, yang merah atau yang coklat. Nah, Pilih jadi hijau, oke, karena di mute dulu. hijau atau coklat? Jadi, Iya. Merah atau coklat, Pak? ya makanya saya mau jelasin dulu. Ya, berarti kalau menurut Owen itu hijau dengan antara coklat sama merah. Jadi sebenarnya ini soal jawabannya bikin membingungkan. Kenapa? Karena alga coklat, alga merah, alga hijau itu mereka semua punya bentuk makroskopis, kecuali alga keemasan. Kalau alga keemasan ini biasanya rata-rata mikroskopis. Dia pembentuk plankton, berarti otomatis D sama E itu salah. Nah, tinggal yang ini. Jawaban Owen sama Aida betul, nggak ada yang salah. Makanya untuk soal nomor 23 ini mereka nggak punya jawaban yang pasti. Yang jelas ada alga coklat, alga merah dengan alga hijau, itu mereka semua punya bentuk makroskopis. Apalagi tadi sudah disampaikan sama Aida bahwa ada alga coklat yang memiliki talus raksasa yang besar membentuk hutan bawah laut. Tuh. Baik, lanjut ya. Ini kita lewat dulu. Mungkin teman-teman nanti di tempat les atau dimanapun atau ketika teman-teman baca buku, ada yang menemukan jawaban nomor 23 ini, silahkan disampaikan ke saya. Nomor 24 saya mau beralih ke Queen. Selamat siang, Queen. Waduh, Queen kemana ini? Nah, loh, ada chat. Pak, saya lagi nggak ada suara. Kenapa? Kok nggak ada suaranya, Queen? Serak, Pak, sakit. Oke. Semoga Queen cepat sembuh ya, Queen. Kita ganti kalau gitu. Kita ganti. Ini suara siapa yang belum di-mute ini ya? Kita ganti ke Niken. Halo. Iya, Pak. Mana dirimu nggak kelihatan? Hah? Mana kok nggak kelihatan? Udah di kamera, Pak. Oh yaudah, nggak apa-apa. Baik, nomor 24, silakan Niken. Silakan, nomor 24. Saya nggak tahu, Pak. Bukan. Nggak tahu deh. Pembelahan inti yang membentuk massa berinti banyak. Saya nggak tahu. Skizogoni apaan, Pak? Skizogoni itu bukan pembelahan sebenarnya, ini dia. Ini nih, jangan ini bukan nih. Jadi kalau pembelahan inti yang membentuk massa berinti banyak itu sebetulnya adalah karyogami sebenarnya. Ya, ini lagi-lagi soal-soal di Big Book ini rata-rata ya begitulah. Ya, kita klasifikasikan saja. Isogami itu peleburan spora ya yang memiliki bentuk yang sama. Kemudian oogami dengan isogami itu sama. Jadi sporanya itu melebur tapi ukurannya berbeda. Fragmentasi ini udah pasti bukan. Karena dia pemotongan bagian. Sebenarnya antara tiga ini, tapi tiga ini saya nggak akan yakin. Yang betul itu adalah karyogami sebenarnya. Ya, kalau di Brainly ada yang jawab ini isogami. Iya isogami. Kalau nggak salah. Tapi saya juga nggak yakin.
Baik, kita lewat soal ini. Kalau gitu saya minta yang jawab sisanya itu, yang banyak itu Sadrina suruh jawab. Sadrina. Ya. Sedri. Sedri. Emang harus pakai Sedri. Seledri kali. 25. Perkawinan secara generatif antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang belum dapat dibedakan jenis kelaminnya. Gimana sih soal ya? Di sini dikasih tahu sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina, tapi yang ditanyain belum dapat dibedakan jenis kelaminnya. Adalah Yang nggak bisa dibedakan ya, Pak? yes. Tadi perasaan di penjelasan saya sudah sampaikan Tadi itu konjugasi nggak sih? Yes, konjugasi. Semua jawaban yang di sini itu salah. Yang betul adalah konjugasi. Dicatat ya. Siapa tahu ketemu soal ini lagi. Konjugasi. Baik, lanjut saat nomor 26. Film Myxomicota memiliki ciri yaitu seluruh anggotanya. Saprofit. Myxomicota itu jamur lendir ya. Saat Tadi bukan ya udah jawab saprofit. Nggak tahu sih. yes. Jawabannya adalah A. Semua mereka itu adalah saprofit. Inilah yang menunjukkan kalau mereka itu cirinya itu serupa dengan jamur. Oke, lanjut 27. Contoh jamur lendir adalah Yang D. Kayaknya. Dictyostelium. Oke. Ya. Kalau Phytophthora tadi jamur air. Lanjut, kita ke nomor berikutnya. Udah mau habis nih soalnya nih. Tuh kan, bener. Nomor 28. Jamur lendir merupakan memperoleh makanannya dengan cara apa, Sat? Parasit. Parasit, saprofit. Sama saprofit. Ya, di antara dua itu Berarti ya, dua tergantung. gitu. Soalnya itu tidak spesifik karena mereka tidak menyebutkan soal ceritanya. Hidupnya di mana. Tapi mayoritas kebanyakan itu saprofit. Ya, Sat? Kebanyakan ini mayoritas saprofit. Lanjut 29, seperti halnya jamur pada umumnya, Oomycota juga dapat menghasilkan spora aseksual berupa, oke ini kita lewat aja, tadi saya nggak jawab juga ya. Intinya kalau dia spora aseksual itu dia bisa bentuknya zoospora, dia juga bentuknya bisa conidiospora. Ya. Sisanya sporangiospora juga bisa. Sisanya bukan. Ini soalnya kurang bagus bener asli serius dah. Oke, kalau gitu kita ganti ya Sat 5 soal berikutnya ya. Buat Sadrina, sebentar, tunggu. Aduh apa nggak dengar Pak? Aduh apa? Nggak dengar gimana Pak, maksudnya? dong. Udah jam 2 nih. Oh, enggak 5 soal dong terakhir buat Sadrina. Saya belum puas nanya Sadrina. Sebentar Udah doang ya sih. lo pelit banget sih. Ya udah jadi yang susah. Enggak, gampang kok. Yang ini deh sebentar. Tunggu ya. Habisnya saya mau ngerjain Queen-nya nggak ada suaranya lagi sakit, kasihan. Ya udah itu berarti disuruh udahan Pak. Oh enggak lah. Nih. Nggak keluar-keluar lama banget. Hush. Ya aku nggak keluar-keluar soalnya. Takdir berarti. Udah takdir. Udah keluar tuh. Yuk. Kita jawab soalnya sama-sama, tapi khusus buat si Sadrina. 5 soal. Soal nomor 1, Sat. Kingdom Protista memiliki ciri sebagai berikut kecuali. Gampang banget ini. Ya Allah, gampang sekali ini. Ya Allah. Kalau gampang kenapa nggak Bapak yang kerjain, Pak? Enggak lah. Buat apa saya ngadain PM kalau saya ngerjain? Prokariot. Prokariot. Apa sih arti prokariot, Sat?
Apa sih arti prokariot? Halo, kenapa Pak? Apa sih arti prokariot? Oh, itu yang nggak punya membran inti ya? Iya, betul. Soal yang kedua. Soal yang kedua itu adalah sebentar. Sebentar. Di atas saja yang gampang. Nomor 2 aja, Sat. Nomor 2. Berikut adalah contoh protista yang uniseluler. Ini fokus ya, ini nggak kurang F nih. Ini fucus harusnya. Apa ya Pak? Uniseluler. Sargassum apa uniseluler? Bukan, ini multiseluler. Fucus multiseluler. Turbinaria yang tadi di alga coklat, uniseluler multiseluler. Multiseluler. Nah, sekarang coba kamu cari Corallina. Bentuknya kayak apa Corallina? Ada Sat bentuknya Corallina? Kayak batu-batuan koral kayaknya deh. Bentar. Yang keluar Corallina Club soalnya Pak. Ya, keluar Corallina. Daylight Club. Iya bentuknya, apa bentuknya? Ya gitu ya, nggak ada bentuknya. Oke, yang udah jelas berarti jawabannya adalah Amoeba. amuba. Kita udah belajar itu. Oke, karena Sadrinanya kurang bersemangat, jadi saya sudahi dulu. Saya sudahi PM kali ini dan saya takut dimarahin sama yang namanya Cia. Tuh galak banget bener Cia itu. Saya takut. Jadi lebih baik kita selesaikan PM kali ini dengan kelebihan waktu sebanyak 4 atau 5 menit. Minggu depan kita masuk bab baru itu kalau nggak salah kita bahas tentang Kingdom Animalia kalau nggak Plante deh kalau nggak salah. Nanti saya sampaikan sebelum PM. Baik, apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup PM kali ini? Tidak ada. Bapak yang telat nuduh-nuduh saya. Memang ya. Time terus. Tuh kan. Tuh, dia galak banget kan? Ngeri saya makanya, ngeri digigit doang. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan yang belum absen dulu. Ya, saya ingatkan sekali lagi, silakan absen dulu, nggak apa-apa terlambat daripada nggak sama sekali. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam PM kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sekarang dan ke depannya. Apalagi kalian akan mau menghadapi ujian mau masuk universitas atau perguruan tinggi yang kalian inginkan masing-masing. Saya akhiri PM kali ini, saya minta maaf apabila ada kata-kata atau perbuatan yang kurang menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam, makasih Pak. Makasih Pak. Makasih banyak Pak. Duluan, dadah. Dadah Bapak. Keisha.